Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Meminta nafkah. Dasar bocah, cibir Kai berdecak. Ia menggelengkan kepalanya saat melihat tingkah Kiara dan Bastian yang menurutnya lebih mirip anak kecil. Bas, ajak teman kamu itu masuk. Bilang padanya, ditunggu mama. Ucapnya lagi. Lalu, ia memilih untuk masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Sementara Kiara dan Bastian langsung saling menatap. Terlebih Kiara, yang langsung menatap Bastian dengan tatapan yang lebih sulit untuk diartikan. Namun, walaupun begitu Bastian cukup peka, dan ia mengerti arti dari tatapan itu. Dia kakakku, Ra. Hehe, kamu baru tahu ya? Kata Bastian kembali menyengir tanpa dosa. Kok bisa? Tanya Kiara tak percaya. Maksudku, kok bisa dia kakakmu? Kok aku nggak tahu? Dan saat mereka datang ke rumah, kenapa kamu nggak ikut? Dan juga, jadi selama ini kamu tahu aku kerja di mana? Kenapa kamu nggak bilang kalau itu kantor keluarga kamu? Kenapa? Shh. Bastian langsung meletakkan jarinya di bibir Kiara agar gadis itu bisa berhenti bicara. Pertama, kok bisa dia kakakku? Karena dia lahir lebih dulu daripada aku. Kedua, waktu mama sama papa datang ke rumah kamu, iya, aku gak ikut. Karena waktu itu ada kerjaan penting di rumah sakit. Ketiga, masalah kantor. Sorry, tapi aku sengaja. Karena saat kamu di sana, aku bisa merasa aman. Dan gak khawatir sama kamu. Jelas Bastian panjang lebar. Ra, kamu tahu kan kalau kamu sahabatku satu-satunya. Kamu berarti buat aku. Aku sengaja menyuruh kamu melamar di kantor waktu itu karena hanya di situ kamu bisa menjadi diri kamu sendiri. Aku gak mau kamu satu kantor dengan Zaskia, di mana kamu akan terus mengalah dan merasa tersaingi terus dengannya. Dan saat aku mendengar kabar bahwa ternyata kamu akan menikah sama abang aku, jujur aku seneng. Makanya aku sering ke kantor untuk melihat kamu. Tapi ternyata kamu masih belum sadar. Imbuhnya kini disertai kekehan. Jadi aku diterima kerja di sana itu karena kamu? Tanya Kiara sedih. No, bukan begitu, Ra. Kamu diterima di sana karena memang kamu pintar dan berbakat. Kamu, ucap Bastian tidak enak hati. Sudahlah Bas, aku gak apa-apa. Kalaupun aku diterima karena kamu, karena akhirnya kamu bisa ada gunanya. Jawab Kiara tertawa melihat wajah tak enak hati Bastian. Dan Bastian tahu bahwa Kiara hanya bercanda. Ia pun lalu ikut tertawa kembali. Kini perasaannya sudah lega, karena akhirnya Kiara sudah tahu tentang dirinya. Sejak awal kenal, Kiara sama sekali tidak tahu siapa Bastian. Dan juga dulu Bastian sangat cupu, dan sering kena bully dari teman-teman di sekolahnya. Kiara lah yang sering menolongnya. Berulang kali juga Bastian ingin berteman dengan Kiara. Namun, ia tidak berani. Lantaran Kiara selalu dikawal oleh Liam dan Zaskia. Apa kalian berdua tidak punya telinga? Sentak Kai tiba-tiba membuat keduanya langsung tersadar dan kompak. Mereka pun berjalan dengan cepat menghampiri Kai. Astaga, kau itu lebih cocok jadi dokter THT. Biar telinga kamu tidak bermasalah terus. Umpat Kai begitu kesal dengan adiknya. Apa sih bang? Marah-marah terus. Iya, ini kita berdua udah jalan ini. Joe Bastian terkekeh melirik Kiara yang sejak tadi terus menatap Kai dengan tatapan kebencian.
Setelah makan malam, Kiara langsung diantar pulang oleh Kaisar. Awalnya Kiara menolak. Ia ingin pulang sendiri. Atau lebih baik diantar oleh Bastian. Namun apa daya bila Iris malah memaksa. Dan bertepatan dengan itu ada panggilan darurat dari rumah sakit untuk Bastian. Sepanjang perjalanan pulang, kedua manusia itu hanya diam, menyibukkan diri dengan pikiran masing-masing. Kiara berulang kali menghela nafasnya dengan berat karena merasa sangat bosan. Perjalanan dari rumah Kaisar ke rumah Kiara cukup jauh, memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dan selama itu pula, Kiara merasa sangat terjebak dengan manusia kasar. Sebuah getaran ponsel dari balik blazer Kiara menghentikan lamunannya tentang keluarga Kaisar. Ya, tadi ia melamun, membayangkan kembali bagaimana saat-saat tadi dirinya disambut dan dijamu oleh orang tua Kaisar yang tak lain adalah bosnya. Jujur, Kiara sangat kagum dengan perlakuan kedua orang tua Kaisar, yang selalu welcome dan kompak. Mereka sangat adil dan tidak membedakan antara kedua anaknya. Sangat berbeda dengan ibunya. "Halo kak," jawab Kiara saat mengangkat teleponnya. "Kamu di mana? Masih lama nggak pulangnya?" tanya Zaskia dari ujung telepon. "Enggak, ini udah di jalan, bentar lagi juga sampai." "Kenapa?" "Kia, mampir ke tempat biasa dong. 2 aja buat kakak sama Liam. Kasian, anak orang belum makan, habis jatuh dia." "Siapa yang jatuh?" "Liam." "Jatuh dari mana?" tanya Kiara begitu panik dan khawatir saat mendengar kata jatuh. Dan itu sangat terlihat dari suara dan raut wajahnya yang bisa dilihat oleh laki-laki di sampingnya. "Dari motor, tapi nggak apa-apa, cuma lecet dikit aja. Makanya beliin 2 ya. Kalau kamu mau sekalian juga kita makan bareng-bareng." "Oh, ya udah, tapi aku udah makan. Ada yang lain lagi nggak?" "Enggak kok, udah itu aja. Makasih Kia, salam buat Kai." "Kakak, apaan sih? Salam aja sendiri nanti kalau orangnya sampai sana." Kiara langsung mematikan sambungan teleponnya setelah mendengar kekean kecil dari Zaskia. Dengan memasang wajah kesalnya, Kiara pun akhirnya meminta Kaisar untuk berhenti di salah satu makanan gerobak pinggir jalan yang berada di ujung komplek perumahannya untuk membeli pesanan Zaskia, yakni nasi goreng. Tempat itu adalah langganan mereka bertiga. Awalnya, Kiara yang sering ke sana, lantaran ia berdebat dengan mamanya dan akhirnya ia memutuskan untuk mencari makan di luar. Uang yang ia miliki pas-pasan. Dan beruntung, harga makanan itu begitu murah, tetapi rasanya mewah. Begitulah menurut Kiara. Kiara pun mengajak Liam untuk mencoba makan di sana. Dan ternyata Liam juga menyukainya. Dan terakhir Zaskia juga mau ikut merasakan makanan pinggir jalan. Hingga akhirnya mereka selalu nongkrong di sana. Menurut Kiara, tempat itu adalah tempat kenangan antara dirinya dan Liam. Bahkan, bapak penjual nasi goreng itu pun sudah hafal dengan Kiara dan Liam. Bapak penjual nasi goreng dulu sempat mengira bahwa keduanya berpacaran. Namun Kiara membantahnya mentah-mentah. Hingga akhirnya Kiara selalu mengajak Zaskia untuk mematahkan gosip tersebut. Dan entah mengapa, kini ia merasa menyesal pernah mengelakkan ucapan itu. Ia mengkhianati hatinya sendiri dan kini ia kehilangan sosok itu. Sosok sahabat yang selalu ada untuknya, yang selalu bisa menghiburnya dan menjaganya.
Memang Liam tidak meninggalkannya untuk selama-lamanya. Namun, sejak saat Liam mengibarkan bendera lamaran untuk Zaskia, itu berarti Kiara harus bisa menjaga jarak dan menjaga perasaan kakaknya yang begitu ia sayangi dan cintai. Dan memang benar, kata Mama Rani, saat itu bahwa tidak ada persahabatan antara laki-laki dan perempuan. Karena salah satu di antaranya pasti akan ada yang menyimpan rasa dan luka. Ayo turun, ajak Kiara saat sudah sampai di tempat nasi goreng. Aku di sini, turunlah, jawab Kai begitu cuek. Ia memilih membuka ponselnya daripada harus turun mengikuti Kia. Ih, ayo turun, lama loh, paksa Kiara. Akhirnya Kaisar pun menurut dan mengikuti Kiara untuk turun menghampiri tukang nasi goreng. Masih nggak pak? Tanya Kiara kepada tukang nasi goreng. Udah lama nggak kelihatan. Kemana Neng? Tanya tukang nasi goreng itu sambil terus mengaduk nasi di atas penggorengan. Sibuk pak, jawab Kiara menyengir. Aku mau 2 dibungkus ya pak, buat Liam sama Zaskia. Neng Kia nggak makan. Udah pak, jawab Kia yang langsung menyomot 1 bungkus kerupuk yang berada di depan bapak penjual. Pacarnya Neng, kok nggak sama Dan Liam, kemana? Haha, enggak pak, Liamnya lagi di rumah. Tadi katanya jatuh, makanya ini saya beliin. Oh iya, yang pedes ya pak yang buat si Liam, kata Kiara dengan senyum devilnya. Setelah memesan dan menunggu, kini tiba saatnya untuk membayar. Kiara langsung menghampiri Kaisar untuk meminta uang. Sebenarnya ia enggan untuk meminta uang padanya. Namun, ia kehabisan uang cash dan ia terpaksa. Ah elah, hitung-hitung nyicil nafkah. Kiara langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Sementara Kaisar langsung melongo, menatap gadis di depannya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Segitu inginkah kau menikah denganku? Ucap Kaisar berdecak dengan senyum miring. Senyum yang meremehkan. Bukan itu maksudku, aku minjem. Nanti saat sampai di rumah, aku ganti. Ketus Kiara dan langsung menyaut uang lembaran merah yang berada di tangan Kaisar. Aku tidak butuh ganti. Kaisar hanya menghela nafasnya dengan kasar. Untuk hari ini, ia benar-benar merasa tidak punya harga diri. Seharian ia dibuat marah dan harga dirinya benar-benar diinjak oleh gadis tomboy dan abstruk yang tak lain adalah calon istrinya sendiri. Dari mulai surat resign, menghilangnya Kiara, saat di butik untuk fitting baju, dan juga saat makan malam di rumahnya. Ingatkan dirinya untuk besok segera check up ke dokter pribadinya. Karena ia khawatir tensinya akan naik karena terus berdebat dan dibuat kesal oleh Kiara. Belum menikah saja tensinya sudah naik. Apalagi kalau mereka sampai menikah. Apakah Kaisar akan mati muda? Atau yang lebih ringannya terkena stroke dini karena menghadapi sikap Kiara. Saat mobil Kaisar sudah memasuki gerbang dan halaman rumah, Kiara segera turun begitu saja menghampiri Liam dan Zaskia, yang kini sedang mengobrol dan sesekali tertawa di teras. Entah mengapa sejak dulu mereka bertiga lebih suka menghabiskan waktu untuk mengobrol di teras daripada di dalam rumah. Namun terkadang mereka juga sering di taman belakang bila sore atau siang hari. Kok bisa jatuh? Gimana ceritanya? Tanya Kiara tiba-tiba menghentikan obrolan Liam dan Zaskia. Keduanya langsung menatap ke arah Kiara yang terlihat sedikit terengah.
Makanya, kalau nggak bisa bawa motor, jangan sok-sokan bawa motor. Terus sekarang gimana? Kamu jatuhnya di mana? Dan mana aja yang luka? Tanya Kiara beruntun dengan nada yang begitu kesal. Aku nggak apa-apa, Kia. Jawab Liam terkekeh. Ia menarik tangan Kiara agar duduk di depannya, yang tak lain di samping Zaskia. Dia aja yang lebay. Kamu lihat, cuma lecet segini doang. Kiara bisa bernafas lega saat melihat luka Liam yang tak seberapa. Walau ada beberapa memar di tangan dan kakinya, karena ia memakai celana pendek, namun tidak begitu parah. Zaskia, aku cabut dulu, ucap Kaisar tiba-tiba kepada Zaskia. Lalu, ia memilih untuk pergi begitu saja, membuat Kiara dan Liam saling pandang. Lalu, Kiara hendak mengejar Kaisar. Namun ia terlambat, karena Kaisar dengan cepat menancap gasnya dan pergi meninggalkan halaman rumah Zaskia dan Kiara. Dasar manusia kasar gak ada akhlak, umpat Kiara dalam hati. Ia mengira bahwa Kaisar adalah laki-laki yang tidak memiliki sopan santun, karena pergi begitu saja. Bersambung.